Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza dari kelas Studi Al-Quran dan Hadis kelas A akan menjelaskan tentang pertemuan dan perkembangan tafsir Al-Quran. Pertemuan dan perkembangan tafsir Al-Quran ini dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama tentang pengertian tafsir Al-Quran, kedua perkembangan tafsir Al-Quran itu terjadi pada masa Nabi Muhammad, periode mutaqaddimin, periode mutaakhirin, dan periode kontemporer. Pengertian dari tafsir Al-Quran. Tafsir sendiri menurut bahasa mengandung arti menjelaskan keterangan sesuatu dan mengeluarkan makna yang tersimpan dalam setiap kandungan ayat-ayatnya. Sedangkan menurut istilah dari Syekh Thahir Al-Jazairi, Al-Zarkaisi, dan Abdul Azim Al-Zarqani, dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsir adalah usaha yang bertujuan menjelaskan Al-Quran atau ayat-ayatnya atau lafaz-lafaznya agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang sama menjadi terang, yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami, sehingga Al-Quran dapat dijadikan sebagai pedoman yang benar-benar dapat difahami, dihayati, dan diamalkan demi tercapainya kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sedangkan pada ilmu tafsir sendiri, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal-hal nuzulul ayat, turunnya ayat, sebab-sebabnya itu apa, keadaan keadaannya, kisah-kisahnya, nasihnya, yaitu menghapus hukum syarat dengan dalil syarat yang lain datang kemudian sifat mutlak, mujmalnya, mujmal itu yang berarti jelas, mufassarnya itu kalimat yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah, yakni petunjuk yang jelas. Kemudian mufassalnya itu adanya batasan, halamnya, wa'idnya ini janji baik dan buruk, sedangkan wa'idnya itu hanya janji buruknya saja. Pertemuan dan perkembangan tafsir Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali ulama-ulama yang memperiodisasikan tafsir Al-Quran, tetapi saya menggunakan 4 periode tafsir Al-Quran. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad, yaitu pada masa kenabian hingga 11 Hijriah. Terus pada periode mutaqaddimin 1-4 Hijriah yang terjadi pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian pada masa mutakhirin yaitu pada masa 4-12 Hijriah. Pada masa periode mutakhirin ini terjadi di luar Arab. Dan untuk periode kontemporer terjadi pada zaman modern sampai sekarang. Tafsir pada masa Nabi Muhammad. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 67, yang artinya, hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, dari ayat tersebut Allah jelas memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyampaikan, membaca, menghafal, dan menafsirkan ayat-ayat tersebut supaya dapat menjadi mempermudah umat-umat itu dalam menjalankan kehidupannya. Rasulullah itu tidak menafsirkan semua ayat Al-Quran. Beberapa sebab-sebab yang pertama yaitu ada sebagian ayat yang memahaminya didasarkan pada pengetahuan tentang kebahasaan, dan yang kedua ada sebagian ayat yang ayat tersebut itu mudah dipahami, jadi tidak perlu diartikan lagi. Dan ada sebagian ayat yang penjelasannya hanya diketahui oleh Allah, seperti kapan terjadinya hari kiamat itu. Kemudian ada sebagian ayat yang tidak perlu diketahui lebih jauh, yang tidak bermanfaat lah, seperti warna anjing dari Ashabul Kahfi dan bentuk tongkat dari Nabi Musa. Perlu diketahui Rasulullah menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dari pemahamannya sendiri. Contoh-contoh dari tafsir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menjelaskan hal yang sulit, kemudian memberikan batasan dan memberikan suri tauladan seperti menjelaskan tata cara sholat. Kemudian pada periode mutaqaddimin,
terjadi pada masa sahabat, tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in. Pada masa sahabat, Al-Quran belum ditafsirkan secara menyeluruh. Sedangkan pada masa tabi'in, tafsir telah menyangkut sebagian ayat Al-Quran, dan masa tabi'ut tabi'in itu terjadi pada seluruh ayat Al-Quran. Pada masa sahabat, tidak terjadi banyak pemahaman. Kemudian pada masa tabi'in itu mulai banyak pemahaman, dan untuk masa tabi'ut tabi'in itu mulai sudah banyak perbedaan dan perdebatan baik dalam teologi maupun fikih. Untuk penafsiran Al-Quran itu pada zaman sahabat cukup secara ayat secara global saja. Sedangkan tabi'in mulai setiap ayat dan kosakata. Kemudian pada saat tabi'ut tabi'in itu mulai perkata. Pada masa sahabat belum adanya mazhab, jadi belum terjadi perbedaannya. Pada zaman tabi'in mulai ada mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan pada masa tabi'ut tabi'in itu sudah mulai terjadi perbedaan, banyak sekali perbedaan mazhab. Kemudian tafsir belum dibukukan pada masa sahabat, tafsir sudah dibukukan di masa tabi'in. Kemudian tafsir itu sudah dibukukan ke dalam kitab-kitab kecil dan besar pada masa tabi'ut tabi'in. Tafsir dalam bentuk hadis dan riwayat terjadi pada masa sahabat. Dan untuk masa tabi'in, tafsir sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri meskipun masih berbentuk riwayat. Dan pada masa tabi'ut tabi'in itu belum berdiri sendiri tetapi masih menyatu dengan disiplin ilmu hadis. Untuk masa sahabat hanya sedikit masuk riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ini yaitu cerita-cerita kaum Israel ya. Dan untuk masa tabi'in itu banyak merujuk pada riwayat Israiliyat dan ahli kitab. Nah, untuk masa tabi'ut tabi'in sudah mulai banyak tafsir Al-Quran itu dimasuki oleh kisah-kisah Israiliyat. Nah, pada zaman mutakhirin itu mulai berkembangnya tafsir itu dari luar Arab. Kaum muslimin itu juga mulai mempelajari ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu aksara, ilmu hukum, sehingga dalam beberapa waktu saja dapat dimiliki dan dibukukan. Jadi mulai menggabungkan ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran itu. Bersamaan pada perluasan Islam ke penjuru dunia, peradaban kebudayaan Islam itu juga mulai mengalami kemajuan, termasuk tafsir. Para ahli tafsir itu tidak hanya menafsirkan Al-Quran, hanya mengutip dari riwayat sahabat, tabi'ut tabi'in dan tabi'in, tapi mulai ilmu-ilmu umum tadi, seperti ilmu filsafat, ilmu ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, akibat dari itu terjadinya banyak sekali perbedaan menurut setiap aspek-aspek tersebut. Seperti ada mufassirin yang lebih menekankan dari segi keindahan bahasa. Ada juga golongan yang menafsirkan dari tata bahasa atau syair-syair Arab. Kemudian ada golongan yang menitik beratkan pembahasan mereka dari segi-segi atau kisah-kisah atau cerita-cerita terdahulu, termasuk berita-berita dan cerita-cerita yang berasal dari Yahudi dan Nasrani. Dan juga ada yang mengutamakan penafsiran ayat berdasarkan hukum-hukum fikih dan yang terlahir pada sifat-sifat Allah, seperti sifat-sifat kesucian Allah dan ketinggian Allah. Kemudian pada masa periode kontemporer. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu setelah terjadinya umat Kristen itu, umat Eropa itu mengalami kejayaan, sehingga mereka itu pergi ke benua-benua yang jarang disinggahi, dikunjungi seperti Indonesia. Kemudian mereka juga menyebarkan agama Kristen. Jadi mulai saat itu agama Islam mulai tertindas ya. Kemudian setelah terjadinya masa kejayaan Kristen,
adanya kebangkitan agama Islam setelah terjadi penjajahan. Di mana-mana umat Islam telah merasakan agama mereka dihina dan menjadi alat permainan, serta kebudayaan mereka telah dirusak dan dinodai. Maka terkenalah periode modernisasi Islam yang antara lain dilakukan oleh kaum Mesir dan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, hampir semua kitab tafsir Al-Quran ditulis oleh orang Muslim berkebangsaan Arab. Bahkan sebelum periode kontemporer ini. Tujuan untuk mengembalikan Al-Quran yaitu sebagai hudan linnas, metode yang digunakan untuk oleh mufasir kontemporer pun sedikit banyak berlainan dengan metode yang digunakan pada mufasir klasik. Kalau mufasir klasik cenderung menggunakan metode lahliyi atau analitis, maka pada masa penafsiran kontemporer, penafsiran dilakukan secara ijmali dan maudhu'i, global dan tematik, atau penafsiran ayat-ayat tertentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan modern seperti sematik, analisis gender, semiotik, hermeneutika, dan sebagainya. Bab ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesinambungan atau terdapat hubungan dalam penafsiran Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang yang membuktikan keaslian dari kitab suci Al-Quran. Perkembangan tafsir Al-Quran pada abad ke-15 hingga kini semakin deras dan mengalir ke berbagai bahasa di seluruh dunia, seiring dengan perkembangan ilmuwan yang tersebar musim di seluruh pelosok dunia. Meskipun terkadang diwarnai dengan sedikit polemik terhadap penafsirannya, mengingat ada beberapa orang yang boleh jadi asal ikut-ikutan menafsirkan Al-Quran, yang jelas tafsir Al-Quran ini telah merata ke seluruh penjuru dunia dan meliputi bahasa. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.